Detak jantungmu di pagi hari, saudaraku, seringkali tidak lagi diatur oleh ritme alami tubuhmu, melainkan oleh perhitungan yang dingin, sebuah kecemasan yang mendahului fajar dan mendikte apakah hari ini akan diwarnai oleh senyum ataukah desahan panjang. Kamu baru saja bangkit dari tidur, memohon perlindungan dari tidur yang pendek, namun beban duniawi itu sudah kembali duduk di bahumu, menuntut perhatian segera. Dan di tengah rutinitas pagi yang seharusnya diisi dengan ketenangan dzikir, muncul sebuah gerakan refleks yang datang dari pangkal saraf ketakutan. Tatapan cepat ke layar ponsel, ke arah ikon aplikasi perbankan. Tanganmu bergerak, tetapi ada jeda, sebuah penolakan otomatis. Jari telunjukmu melayang di atas ikon itu, ragu-ragu seperti burung yang takut menyentuh tanah yang diracuni. Kamu menolak, saudaraku, untuk menekan dan membiarkan layar itu memuntahkan barisan angka yang kamu duga akan menyayat harapanmu. Keengganan ini, meskipun tampaknya hanya tindakan kecil untuk menunda tekanan mental, sebenarnya adalah sebuah pengakuan yang jujur, bahwa kamu telah memberikan otoritas yang terlalu besar kepada angka-angka buatan manusia. Kamu mengizinkan mereka untuk menjadi hakim, menjadi nabi yang meramalkan buruknya nasibmu hari ini, bahkan sebelum kamu sempat menyentuh sajadah untuk salat duha. Inilah ironinya yang menyakitkan. Kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, puluhan kali dalam sehari, sebuah deklarasi kedaulatan yang mutlak. Namun kita membiarkan diri kita dibuat kecil, dibuat panik, dibuat lunglai oleh hanya beberapa digit yang terukir di kaca. Saldo yang menipis di rekeningmu, yang seharusnya hanya menjadi catatan transaksional fana, telah kamu biarkan menjelma menjadi representasi sejati dari janji rezeki Allah kepadamu. Kamu memperlakukan ar-rizq seolah-olah ia adalah sumur kecil yang airnya bisa dihitung dan ditakutkan akan kering. Padahal ar-rizqa adalah samudra yang tak bertepi, sebuah sifat yang melekat pada Yang Maha Kaya. Ketika kamu menutup mata dari kenyataan di aplikasi bank itu, kamu bukan sedang membeli ketenangan, melainkan sedang menunda pengakuanmu yang mendesak akan satu-satunya sumber rezeki yang sejati. Ketakutan itu, saudaraku, adalah hijab. Ia adalah gorden tebal yang membuatmu kesulitan melihat bahwa kekurangan di tanganmu itu seharusnya menjadi sinyal, bukan untuk menghitung lebih keras atau bekerja lebih keras dengan keputusasaan, tetapi untuk bersimpuh lebih cepat, untuk memanggil namanya dengan kepasrahan yang total. Bagaimana mungkin kamu bisa khusyuk dalam syalat subuh jika di belakang kelopak matamu masih terbayang angka negatif yang menakutkan? Rasa panik yang membuat tanganmu menolak memeriksa saldo adalah sebuah krisis tawakul. Ia mengikis pahala dari setiap doa yang kamu panjatkan, karena di saat yang sama kamu masih meragukan kapasitas Tuhanmu untuk mengisi kembali apa yang telah berkurang. Padahal Allah telah berjanji bahwa rezekinya tidak akan pernah habis. Yang habis adalah kesabaran kita, yang kering adalah air mata taubat kita, dan yang menipis adalah kesediaan kita untuk mengakui bahwa kegagalan material adalah sebuah ujian, bukan vonis akhir. Kita sering mencari solusi rezeki yang rumit, yang membutuhkan strategi duniawi yang melelahkan. Sementara di dalam kitabullah ada sebuah ayat yang begitu sering kita lewati atau kita baca tanpa menghayati kedalaman maknanya, yang secara langsung menjawab kegelisahanmu tentang angka-angka fana itu. Ayat ini adalah penawar untuk hati yang terlanjur menganggap bahwa rezeki adalah hasil dari perhitungan manusia, bukan janji dari langit. Inilah saatnya, saudaraku, untuk berhenti menghindari layar ponselmu dan mulai menghadapkan wajahmu sepenuhnya kepada ayat yang sesungguhnya menjadi kunci. Kamu menutupnya, bukan. Layar ponselmu menjadi cermin yang kamu pecahkan saat refleksi angka itu terlalu menyakitkan, dan kamu cepat-cepat menarik jempolmu seolah kamu baru saja menyentuh bara. Tindakanmu itu, saudaraku, adalah sebuah pengakuan yang sunyi. Pengakuan bahwa kamu meyakini ada hal yang bisa disembunyikan. Setidaknya, disembunyikan dari pandanganmu sendiri. Dan secara naif, dari pandangan mereka yang mungkin menghakimimu. Lucu, bukan? Kita berusaha menyembunyikan defisit duniawi dari diri kita,
seolah-olah mata kita adalah satu-satunya saksi yang penting, seolah-olah apa yang tidak kita lihat di layar digital tidak akan mempengaruhi tidur kita malam ini. Padahal yang seharusnya membuat kita gemetar bukanlah angka 0 yang mendekat di bank, melainkan kenyataan yang jauh lebih besar, bahwa setiap digit yang kamu sembunyikan itu, setiap transaksi yang kamu hapus dari riwayat mentalmu karena malu atau takut, sudah tercatat sempurna. Bukan di server bank yang rentan, tapi di Lauhul Mahfuz, dan lebih penting lagi, di pengetahuan mutlak Zat yang menciptakanmu. Apakah kamu pikir Tuhan yang mengatur perputaran jutaan bintang di galaksi, yang mengendalikan setiap helai napas yang kamu hirup, bisa terlewatkan oleh hitungan beberapa juta atau bahkan beberapa ribu rupiah di rekeningmu? Subhanallah. Ini adalah kesombongan yang paling halus yang membuat kita lupa bahwa Dia adalah Al-Alim yang Maha Mengetahui dan Al-Bashir yang Maha Melihat. Ini bukan hanya tentang berapa banyak uang yang tersisa, ini tentang seberapa besar tawakul yang tersisa. Saat kamu menyembunyikan angka itu, apa yang sebenarnya kamu sembunyikan? Kamu menyembunyikan rasa takut, kamu menyembunyikan rasa gagalmu dalam menjaga janji duniawi, padahal yang diminta Allah darimu hanyalah kesungguhan dalam berusaha dan ketulusan dalam menerima takdir. Kamu bersembunyi di balik ilusi kontrol yang rapuh, seolah-olah pengakuan akan kekuranganmu adalah pengakuan akan kegagalannya dalam memberi rezeki. Angka-angka ini, saudaraku, hanyalah alat ukur fana yang Allah izinkan untuk menguji kemurnian hatimu. Dan ketika Al-Quran berbicara tentang rezeki, Dia selalu mengarahkannya kembali kepada sumber yang abadi, bukan pada wadah sementara, yaitu saldo bankmu. Allah mengetahui tidak hanya saldo kasat mata itu, tetapi juga niat di balik setiap pengeluaranmu, setiap keraguan yang menghambat sedekahmu, dan setiap janji yang kamu buat dalam hati, bahwa besok aku akan beramal jika sudah kaya, atau aku akan mulai salat malam saat hutang lunas. Angka-angka itu adalah barometer. Ketika kamu menutupnya, kamu menolak untuk melihat di mana letak ujianmu yang sesungguhnya. Ini saatnya berhenti lari, berhenti menghitung kekayaanmu dengan ketakutan. Jika Allah melihat angka-angka itu dengan sempurna, dengan kasih sayang dan pengetahuan yang melampaui segala sistem akuntansi manusia, maka tugas kita bukanlah meratapi saldo itu, melainkan mengarahkan wajah kita sepenuhnya kepada sumbernya. Kita harus mengakui angka-angka itu sepenuhnya di hadapan Allah, bukan dengan keputusasaan, melainkan dengan iftiqar, kebutuhan mutlak, pengakuan bahwa semua adalah miliknya dan semua kembali kepadanya. Karena jika Dia melihat angka-angka yang kamu sembunyikan, mengapa kita tidak membacakan kepadanya sebuah ayat yang membalikkan semua perhitungan itu, sebuah ayat yang sering kita lewatkan, padahal ia adalah gerbang menuju ke lapangan rezeki yang sejati, jauh melampaui hitungan saldo bank? Kita sering keliru, saudaraku. Kita berpikir rezeki itu datang karena gerakan otot kita, karena jam kerja yang panjang, karena kecerdasan kita mengakali pasar yang serakah. Kita tatap tangan kita hitung berapa jam yang sudah kita jual, kita ukur seberapa efisiennya kita hari ini, dan kita merasa bahwa setiap rupiah yang kita peroleh adalah hasil langsung dari keringat yang tumpah, seolah-olah rezeki itu adalah timbunan materi yang kita kumpulkan secara horizontal, dari satu manusia ke manusia lain, dari satu bank ke bank yang lain. Dan inilah yang membuat rezeki terasa begitu berat. Ia menjadi tanggungan yang kita pikul, bukan hadiah yang diturunkan. Kamu harus mengubah lensa matamu. Kamu harus mengangkat pandanganmu. Pikirkan ini, rezeki ar-rizq adalah sebuah aliran yang esensinya bersifat vertikal, bukan horizontal. Ia diturunkan, bukan diciptakan olehmu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sebuah seruan yang sering kita abaikan ketika kita terlalu sibuk menatap layar bank kita yang kecil. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Az-Zariyat 22. Dan di langitlah rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Pahami kalimat ini secara harfiah, saudaraku. Rezeki itu sudah ada di sana, di langit, di dalam gudang-gudang ketentuannya. Sebelum ia menyentuh kantongmu,
sebelum ia menjelma menjadi angka di neraca akuntansi. Tugasmu di bumi bukan menciptakan rezeki dari nol, tapi menerima alirannya dengan wadah hati yang benar. Kita terus berlari seolah-olah rezeki itu adalah target bergerak yang harus kamu tembak dengan peluru usahamu yang tanpa henti. Jika kamu berhenti sebentar saja, kamu takut ia akan lenyap dan berpindah ke tangan orang lain. Ketakutan inilah, ketakutan akan ketiadaan yang diakibatkan oleh jeda, yang merusak imanmu tentang hakikat rezeki. Rezeki Allah tidak akan lenyap hanya karena kamu menarik napas sejenak, atau karena kamu duduk berzikir 10 menit lebih lama, atau karena kamu mengambil cuti untuk merawat orang tua. Kegagalan kita adalah menganggap bahwa jumlah gerakan kita adalah pengali mutlak untuk hasil. Ia bukan. Gerakanmu hanyalah wadah, sebuah sabab yang diperlukan, tetapi yang mengisi wadah itu adalah musabbib dari segala sebab, zat yang menciptakan wadah dan airnya sekaligus. Rezeki yang diberkahi tidak diukur dari seberapa lelahnya punggungmu di malam hari, melainkan seberapa kokohnya keyakinanmu pada sumber yang tidak pernah kering. Ketika Nabi Yunus berada di kegelapan 3 lapis di perut ikan, ia tidak sedang sibuk mengurus negosiasi utang atau memikirkan investasi. Ia berada dalam posisi iftikar yang paling murni, posisi total tanpa daya, dan dari sana rezekinya datang. Bukan karena ia bernegosiasi keras, tetapi karena ia mengakui kedaulatan sumber rezeki yang sejati. Ketika kita terperangkap dalam kepanikan finansial, kita fokus memperbaiki gerakan kita di dunia, menambah jam kerja, mengambil risiko lebih besar, menipiskan tidur, padahal yang seharusnya kita perbaiki adalah arah pandang kita ke langit. Kita harus memastikan saluran vertikal itu terbuka. Maka ayat yang akan kita angkat ini, ayat yang sering dilewatkan padahal ia menjadi obat bagi kesempitan, berfungsi sebagai mekanisme untuk menggeser fokusmu dari hitungan keringatmu ke hitungan kehendaknya. Ia adalah doa, ya, tetapi lebih dari itu, ia adalah pengakuan filosofis yang mendalam, bahwa segala kelapangan datang dari atas, tanpa batas dan tanpa perhitungan. Kita membacanya bukan untuk memaksa Allah memberikan. Kita membacanya agar hati kita siap menerima dengan yakin bahwa Dia mampu memberi tanpa terikat oleh satupun hukum pasar yang kita kenal. Ia adalah ayat yang membalikkan pertanyaan, bukan bagaimana aku akan mendapatkan ini, tetapi bagaimana Dia akan menurunkannya kepadaku melalui saluran yang aku sendiri tidak duga. Dan dengan pertanyaan itu, seluruh ketegangan di dadamu mulai mengendur. Kita telah membiarkan hati kita sedikit mengendur dari kekakuan, bukan? Sekarang perhatikanlah dirimu, saudaraku, setelah kamu mengakhiri salaha wajibmu. Di sana ada satu ritme yang hampir semua kita lakukan. Setelah salam yang kedua, pikiran duniawi yang kamu tahan selama beberapa rakaat tiba-tiba menyerbu masuk kembali, seolah mereka haus setelah dipaksa menunggu di luar pintu. Di tengah desakan untuk kembali ke meja kerja, atau kembali menghadapi tumpukan piring, atau kembali pada perhitungan yang belum selesai, kamu buru-buru mengejar dhikr trust yang dianjurkan. Itu adalah momen di mana mata mungkin masih menatap sajadah, tetapi hati sudah berada di mana-mana, di luar masjid, di luar ruang doamu. Dan dalam buru-buru itu, kamu mengejar sebarisan kalimat suci yang begitu akrab, hingga mereka kehilangan kekuatan dan ketajaman maknanya. Salah satu di antaranya, yang seringkali diperlakukan hanya sebagai item di daftar periksa spiritual, cepat, efisien, tanpa menelan kedalaman, adalah kunci yang seharusnya kita pegang erat, namun kita buang begitu saja karena terburu-buru. Ia adalah ayat yang seharusnya membuatmu berhenti bernapas sesaat, saudaraku, yang terletak di surah Ali Imran, ayat 27. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili. Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan dia memasukkan siang ke dalam malam. Pikirkan sejenak implikasi kosmiknya. Ini bukan sekadar deskripsi ilmiah tentang pergeseran waktu yang biasa. Ini adalah deklarasi radikal tentang kontrol total Allah atas durasi, atas waktu itu sendiri, yang merupakan mata uang paling berharga yang kita miliki di dunia ini.
Kamu cemas karena tanggal jatuh tempo hutangmu semakin mendekat, bukan? Kamu khawatir karena jendela peluang bisnismu akan tertutup. Tetapi Dia yang kamu panggil saat itu, Dia yang kamu mintai rezeki tanpa terikat hukum sebab akibat, adalah Dia yang memegang kendali atas panjang pendeknya setiap malam dan setiap siang. Dia yang menentukan kapan batas malam itu harus ditarik mundur dan kapan fajar itu harus menyingsing lagi. Jika Dia mampu hanya dengan kehendaknya menarik selimut gelap malam dan menggantinya dengan cahaya yang membakar, atau sebaliknya, menghirup terang dan mengembuskan kegelapan di tengah hari, membiarkan gerhana terjadi dan waktu terasa terhenti, apakah sungguh ada hitungan di buku bankmu yang terlalu rumit baginya? Apakah ada hutang yang terlalu besar untuk Dia kelola ketika Dia mengatur rotasi jagat raya? وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ hisab. Dia memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Kata kunci di sana, saudaraku, adalah tanpa perhitungan, bighairi hisab. Itu berarti kamu harus memutus diri dari logika pasar yang kamu kenal, keluar dari tabel Excel yang membatasi imajinasimu, keluar dari formula sebab akibat yang kaku. Ketika kamu membaca ayat ini setelah Cisalah, kamu tidak sedang meminta sepotong rezeki yang sudah dijatahkan dalam anggaran dunia. Kamu sedang memanggil sebuah kekuatan yang jauh melampaui seluruh sistem keuangan global. Kamu sedang mengakui bahwa sumber dayamu, waktu, tenaga, modal, koneksi, semuanya adalah manifestasi fana dari kehendak yang abadi, yang tidak terikat oleh ketersediaan atau kelangkaan di bumi. Keterbatasanmu adalah ilusi yang Dia ciptakan untuk menguji tawakulmu. Namun, saat kamu terburu-buru menyelesaikan ayat ini, agar bisa kembali pada kesibukan yang justru membuatmu cemas, kamu melewatkan fakta bahwa ini adalah peta jalan menuju kebebasan mental yang sejati. Ia adalah penawar bagi semua ketakutan yang berakar pada keterbatasan waktu dan sumber daya. Sekarang, bagaimana kita mengambil pemahaman yang mendalam ini dan menempatkannya di tengah malam saat semua pintu dunia tertutup rapat dan kita hanya memiliki Dia? Kita perlu memahami bacaan dzikr spesifik yang terkait erat dengan ayat ini, yang seharusnya tidak pernah kamu tinggalkan saat rezeki terasa sempit. Ketika kamu selesai mengucapkan dzikr yang terkait erat dengan ayat itu, saudaraku, pekerjaan spiritualmu belum selesai. Lidahmu mungkin telah basah oleh pujian, tetapi kegelisahan duniawi yang mengikat perutmu tidak akan hilang seketika hanya karena kamu telah menyelesaikan bacaan. Ketenangan yang sejati membutuhkan jeda, sebuah kelonggaran di antara tarikan napas, sebuah ruang diam di mana kamu mengizinkan janji Allah untuk menyerap ke dalam sumsummu, menggantikan kepanikan yang telah lama tinggal di sana. Jeda itu adalah saat kamu merasakan pergantian, bukan sekadar melihatnya. Ia adalah momen ketika kamu menyadari bahwa Allah yang telah menciptakan gelap dan memastikan bahwa gelap itu akan digantikan oleh terang adalah Allah yang sama yang menjamin pergantian dari sempitnya rezeki menjadi kelapangannya. Ini adalah hukum kosmik, bukan sekadar janji lisan. Pandanglah ke langit. Apakah pernah malam itu abadi? Tidak. Betapapun pekatnya tirai yang dibentangkan Isya, pastilah ia akan dirobek oleh cahaya subuh. Inilah pelajaran paling mendasar tentang ar-rizq yang sering kita lupakan. Ia adalah gerakan, bukan kondisi statis. Cobalah menempatkan dirimu saat rezeki terasa amat sempit, bukan di bawah terik matahari, tapi di sepertiga malam terakhir, saat kegelapan mencapai puncaknya. Disitulah ujian keyakinan terberat. Semua pintu dunia tertutup, tidak ada bank yang buka, tidak ada teman yang bisa kamu hubungi, dan bahkan mata pun terasa enggan terbuka karena beban hutang atau kebutuhan yang mendesak. Dalam keheningan itu, saat semua indera berteriak, ini adalah akhir, kamu harus memaksa jiwa untuk berbisik. Ini adalah jeda sebelum awal yang baru. Allah tidak pernah membuat kemiskinan menjadi takdir yang tidak bisa diubah, kecuali jika kita sendiri yang mengunci diri di dalamnya. Dia menamakan dirinya Al-Ghani, yang Maha Kaya, dan Dia adalah yang menggilirkannya. Dia menggilirkan kekayaan di antara manusia, seperti Dia menggilirkan siang dan malam di atas bumi.
Ketika kamu berada dalam kekurangan, kamu hanya berada dalam giliran malamnya, dan malam ini memiliki batas waktunya sendiri, sebagaimana Fajr memiliki jadwalnya yang pasti. Maka, setelah kamu membaca ayat itu, setelah kamu mengalirkan zikr yang merupakan kunci untuk membukanya, jangan terburu-buru berdiri dan kembali ke analisis duniawi yang panik, menghitung ulang sisa uang, atau menelusuri daftar kontak untuk meminta bantuan. Lakukan jeda. Duduklah di tempat kamu sujud, biarkan tulang belakangmu merasakan tegaknya harapan, dan biarkan hatimu merasakan bahwa perputaran waktu yang kamu saksikan setiap hari adalah janji yang sama tentang perputaran rezekimu. Kekurangan yang kamu rasakan saat ini adalah hanya bayangan panjang dari kekurangan sebelumnya. Ia adalah ingatan yang diwariskan oleh rasa takut yang diizinkan untuk menguasai pikiran. Padahal Allah tidak pernah menghentikan aliran anugerahnya. Yang dia lakukan adalah mengubah bentuknya, mengalihkan jalurnya, atau kadang-kadang menahannya sedikit, hanya untuk melihat seberapa dalam keyakinanmu pada kuasanya untuk mengubah malam menjadi siang. Jeda ini adalah penyerahan penuh kepada otoritas kosmik, sebuah pengakuan bahwa, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjamin matahari terbit, aku yakin Engkau telah menjamin kelapangan bagiku setelah kesempitan ini." Inilah cara kita mengambil pemahaman tentang ayat rezeki yang luas ini dan menerapkannya secara praktis dengan meniru kesabaran alam semesta. Kita tidak berteriak pada malam agar segera berlalu. Kita hanya menunggu dengan penuh kepastian, karena kita tahu Allah telah menetapkan batasnya. Kepercayaan bahwa kekurangan saat ini adalah fasal yang pasti berakhir adalah doa syih yang lebih dalam daripada ucapan lidah. Ia adalah tempat di mana tawakul sejati dimulai, tempat kita berhenti berusaha mengontrol badai, dan mulai belajar untuk berlayar dengan anginnya. Dan jika malam itu terasa terlalu panjang, atau jika fajar terasa enggan datang, saat itulah kita kembali kepada zikr yang spesifik, yang bukan hanya untuk meminta rezeki, melainkan untuk meneguhkan kesaksian bahwa hanya Dialah yang Maha Mengganti, Al-Wadud, Al-Hadi. Setelah lisan kita basah oleh pengakuan bahwa Dialah yang Maha Mengganti, yang Maha Mengasihi, dan yang Maha Memberi petunjuk, langkah berikutnya bukanlah sekadar menunggu transfer bank, saudaraku. Bukan menunggu keajaiban yang tampak heboh, melainkan menegakkan kualitas batin yang paling rapuh di tengah krisis. Yakin, keyakinan yang total dan tak tergoyahkan. Kita semua tahu secara teori bahwa Allah adalah Ar-Raziq, pemberi rezeki. Kita menghafal ayat-ayat tentang burung yang pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang. Tapi ketika pintu rezeki yang biasa kita kenal, entah itu gaji bulanan, komisi, atau laba dagang, terkunci rapat, seketika kita kembali kepada matematika duniawi yang penuh ketakutan. Kita mulai menghitung sisa hari, menghitung kebutuhan yang tak terhindarkan, dan menghitung kemungkinan terburuk. Kita tanpa sadar memaksakan model ekonomi manusia yang kaku, yang berbasis pada input dan output yang logis, ke atas kehendak ilahi yang melampaui segala logika. Ini adalah jebakan terbesar bagi iman di masa sulit. Kamu, saudaraku, terbiasa dengan rumus. Jika aku bekerja keras jam, aku mendapat yais hasil. Jika aku menanam benih Z di lahan A, aku akan memanen bias. Ini adalah sistem yang adil di mata manusia, ya. Tetapi ia adalah neraca yang sangat terbatas, yang selalu rentan terhadap fluktuasi, kegagalan panen, atau penurunan pasar. Namun, ketika Al-Quran berbicara tentang rezeki yang diberikan oleh Allah, terutama dalam konteks di mana tidak ada alasan logis untuk itu, Dia memberi kepada siapa yang Dia kehendaki, dan di sini kuncinya, bigairi hisab, tanpa perhitungan. Pikirkan tentang betapa menenangkan frasa itu, tanpa perhitungan. Artinya, pemberiannya tidak dibatasi oleh saldo tabunganmu, oleh pendidikan terakhirmu, oleh koneksi jaringanmu, atau oleh data historis kinerja bisnismu. Dia tidak perlu menggunakan kalkulator, dia tidak memerlukan laporan keuangan, baik darimu maupun dari bank.
Ini bukan sekadar janji kemurahan hati, ini adalah pernyataan tentang sifatnya yang mutlak. Ketika Maryam ibunda Isa alaihissalam berada di mihrabnya, dalam pengasingan spiritual yang jauh dari keramaian, dia menerima rezeki yang bukan berasal dari pasar kota atau dari pekerjaan. Allah mendatangkan untuknya buah-buahan musim panas di musim dingin dan buah-buahan musim dingin di musim panas. Ketika pamannya Zakaria bertanya, "Dari mana kamu memperoleh ini?" Maryam menjawab, "Itu dari sisi Allah." Ali Imran 37. Saudaraku, mari kita telisik kedalaman makna ini. Rezeki yang datang kepada Maryam melanggar dua hukum duniawi sekaligus. Hukum ekonomi, tidak ada transaksi, tidak ada tenaga kerja yang jelas, dan hukum alam, buah non-musiman. Allah melakukan ini bukan untuk pamer, melainkan untuk menegakkan satu prinsip tunggal di hati kita yang cemas, bahwa mekanisme rezekinya tidak terikat pada musim, tidak terikat pada siklus, dan sama sekali tidak terikat pada perhitungan yang kamu lakukan setiap malam saat kamu menatap langit-langit kamar. Yakin adalah ketika kamu membaca ayat itu dan kamu benar-benar meyakini bahwa sama seperti dia memberi Maryam saat dia terisolasi dan tanpa daya upaya yang terlihat, dia juga mampu memecahkan masalahmu yang terhitung jutaan kali lebih kecil dari keagungannya. Yakin bukan hanya berharap agar rezeki datang, melainkan tahu bahwa rezeki itu sudah ditetapkan, hanya saluran kedatangannya yang mungkin tidak pernah kita duga. Itu bisa datang dalam bentuk kesehatan tak terduga yang memungkinkan kamu bekerja, sebuah ide cemerlang yang memecahkan kebuntuan usahamu, atau melalui hati manusia yang tiba-tiba digerakkan oleh kasih sayang untuk membantumu tanpa kamu meminta. Berhenti mencoba mengukur kedalaman samudera ketuhanan dengan gelas ukur buatan manusia. Kamu harus membiarkan dirimu hancur dari keterikatan pada angka-angka, pada sistem, dan pada cara datangnya. Lepaskanlah perhitungan itu sepenuhnya, karena selama kamu masih mencoba menghitung cara Allah memberi, kamu telah membatasi kemahaluasannya dengan keterbatasan akalmu sendiri. Dan justru ketika perhitungan manusia itu gagal total, disitulah janji, bighairi hisab, benar-benar mulai terwujud membawa rezeki dari arah yang tidak pernah kamu sangka. Perhitungan manusia itu gagal total, disitulah janji bighairi hisab. Benar-benar mulai terwujud membawa rezeki dari arah yang tidak pernah kamu sangka. Lalu, apa respons yang paling murni setelah kamu melepaskan kendali atas perhitungan itu? Setelah kamu berdiri di tengah kekosongan, menyadari bahwa semua yang kamu andalkan di dunia ini adalah fata morgana yang rapuh. Kamu tidak perlu lari mencari formula baru, mencari ayat yang lebih tersembunyi, atau metode yang lebih canggih. Kamu cukup bergerak ke arah yang sudah ditunjukkan oleh hati nurani, ke arah namanya. Disinilah letak rahasia dari pengulangan yang sangat sederhana, yang sering kita anggap remeh, padahal ia adalah pukulan palu yang menghancurkan benteng keraguan di dalam hati. Mengulang 3 kali dalam kesunyian, Ya Ghani, Ya Wahhab. Ini bukan sembarang dzikr, saudaraku. Ini adalah injeksi langsung ke dalam jiwa yang sedang kelaparan, sebuah pengakuan teologis atas 2 kutub hakikat ilahi yang secara sempurna menjawab masalah kekurangan kita. Kamu tidak hanya memanggil dia dengan nama pemberi, tetapi kamu memanggil dia dengan nama yang tidak membutuhkan. Pertama-tama, kamu memanggil Al-Ghani, yang maha kaya, yang kekayaannya berasal dari dirinya sendiri, bukan dari makhluknya. Inilah fondasinya. Jika kamu meminta kepada orang kaya di dunia, kekayaan mereka adalah akumulasi yang terbatas yang didapatkan dari transaksi dan yang pasti akan berkurang ketika diberikan. Namun, ketika kamu memanggil Ya Ghani, kamu sedang memohon kepada sumber kekayaan yang absolut dan tak terbatas, yang tidak pernah berkurang meskipun dia memberi kepada seluruh alam semesta sejak awal waktu hingga hari kiamat. Ketika kamu berada di hadapan Al-Ghani, kepanikanmu tentang saldo rekening menjadi absurd. Kamu sedang meminta kepada dia yang berada di luar sistem kekurangan itu sepenuhnya, di luar logika matematika manusia. Ketika keraguan menghantam, ulangi nama ini dan biarkan ia meresap. Kekayaannya tidak bergantung pada mata uang, pada harga komoditas, atau pada fluktuasi pasar. Lalu,
Segera setelah pengakuan akan kemutlakan kekayaannya, kamu memanggil Ya Wahhab, Sang Pemberi Karunia Murni. Al-Wahhab adalah perwujudan aksi tanpa pamrih. Dia adalah yang memberi bukan sebagai imbalan atau balasan, melainkan sebagai anugerah, sebagai hibah murni dari kemurahannya. Ketika kamu menggabungkan keduanya, Ya Ghani, Ya Wahhab, kamu sedang menyatakan, wahai yang maha kaya yang tidak terpengaruh oleh kekurangan, karuniakanlah kepadaku pemberian yang murni dari kemurahanmu, bukan dari kelayakan usahaku. Ini adalah titik di mana kita sepenuhnya menanggalkan ego dan klaim kita atas hasil kerja keras, dan beralih pada janji pemberiannya semata. Pengulangan sebanyak 3 kali di sini berfungsi sebagai penegasan yang utuh, sebagai pematri batinia. Kamu tidak hanya mengucapkannya, tetapi kamu membiarkan getarannya menembus lapisan-lapisan keraguan. Dan ingat, kuncinya adalah kesunyian. Kesunyian bukan hanya tentang keheningan akustik di sekelilingmu, ia adalah keheningan batiniah. Ia adalah saat kamu mematikan noise perhitungan mental, mematikan suara cemas, yang selalu berteriak tentang tagihan yang harus dibayar, dan membiarkan dua nama yang agung ini mengambil alih ruang kesadaranmu sepenuhnya, membiarkan makna Al-Ghani dan Al-Wahhab kita memenuhi rongga dadamu, hingga kepenuhan itu mengusir rasa kosong yang datang dari angka-angka duniawi yang mengecewakan. Inilah momennya, saat kamu mengakui bahwa pertolongan datang bukan dari kepintaranmu mencari jalan, melainkan dari kepasrahanmu dalam memanggil Dia yang memegang semua kunci. Dengan dzikir ini, kamu menarik jiwamu keluar dari penjara hisab dan membiarkannya berdiri bebas di hadapan kemurahannya yang tak terbayangkan. Dan ketika kamu merasa bahwa pengakuan ini sudah total, barulah kamu beralih pada pengaplikasiannya, pada doa Nabi yang membawa ketenangan dari hutang dan kesempitan. Dan ketika kamu merasa bahwa pengakuan ini sudah total, barulah kamu beralih pada pengaplikasiannya, pada doa Nabi yang membawa ketenangan dari hutang dan kesempitan. Tetapi tunggu sebentar, saudaraku. Sebelum lidahmu mengucapkannya, cobalah hentikan dirimu untuk sesaat, tarik napas yang dalam, dan biarkan hatimu mendengar. Karena doa itu, yang akan kamu panjatkan itu, bukanlah sekadar rumus yang diucapkan oleh individu di ruangan yang sunyi, ia adalah gema. Ia adalah suara doa dari jutaan saudaramu, yang juga sedang menadahkan tangan ke langit yang sama, pada saat yang mungkin sama denganmu di berbagai belahan bumi yang berbeda. Pikirkanlah ini, di saat ini juga mungkin ada seorang petani di pedalaman Afrika yang sedang memohon hujan untuk panennya yang terancam gagal, seorang pedagang di Asia yang menekan rasa malunya Karen, atau seorang janda di Eropa yang meneteskan air mata di atas sajadah basah karena tagihan medis anaknya, dan mereka semua secara independen tetapi serentak sedang memohon rezeki dan kelegaan dari kita seringkali tenggelam dalam kesempitan diri sendiri, meyakini bahwa hanya kita yang menanggung beban seberat ini, seolah-olah kekurangan rezeki atau lilitan hutang adalah hukuman pribadi yang terisolasi. Ini adalah tipuan syaitan yang paling halus. Ia membuatmu merasa sendirian dalam penderitaanmu, memutuskanmu dari tali persaudaraan spiritual. Padahal kepedihan material ini, kesempitan ini, adalah ujian yang dibagikan. Ini adalah liturgi universal ummah yang sedang berjuang, yang sama-sama tahu bahwa di ujung keputusasaan yang manusiawi hanya ada satu pintu untuk diketuk. Bayangkan vibrasi kolektif dari semua suara itu. Tidak peduli apa bahasa yang mereka gunakan, semuanya memanggil nama yang sama, meminta janji rezeki yang sama. Suaramu, ketika kamu menadahkan tanganmu dalam pengakuan total akan kefakiranmu kepada Allah, tidak mengudara sendirian. Ia bergabung dengan paduan suara kosmik yang telah dimulai sejak Nabi Adam memohon pengampunan hingga hari kiamat. Ia memberi kekuatan luar biasa pada permohonanmu. Kamu tidak hanya meminta untuk dirimu sendiri. Kamu sedang berdiri di tengah-tengah barisan panjang hamba-hamba yang membutuhkan, dan melalui hukum spiritual ukhuwah, kebutuhan mereka, keikhlasan mereka, secara misterius membantu mengangkat permohonanmu. Ini menghilangkan rasa malu. Ini mematikan ego yang berbisik,
Mengapa hanya aku yang gagal? Karena kamu melihat melalui mata batinmu bahwa jutaan orang saleh, orang yang lebih mulia darimu, orang yang lebih tekun ibadahnya, juga merasakan kepedihan yang sama persis saat dompet mereka kosong, saat hutang menumpuk. Mereka bukan orang berdosa yang dihukum, mereka adalah hamba yang diuji, dan kamu hanyalah satu di antara mereka. Kesadaran ini, saudaraku, adalah salah satu rahmat paling besar yang bisa kamu raih dari sebuah kekurangan. Ia memecah kesombongan dan isolasi, dan menggantinya dengan solidaritas iman. Jadi, ketika kamu membaca doa yang akan kita bahas itu, ketika kamu memohon pembebasan dari hutang dan kecemasan, sadarilah bahwa setiap hurufnya disaksikan dan diamini oleh desahan dan kepasrahan saudara-saudaramu yang tak terhitung jumlahnya. Permohonanmu bukan hanya untuk saldo di rekening bankmu, melainkan permintaan agar kemurahannya turun atas setiap hamba yang kini sedang berjuang untuk bernapas lega. Masukkan kesadaran kolektif ini, perasaan bahwa kamu adalah bagian dari sungai besar tawakul ini, ke dalam setiap kata. Hanya dengan begitu doa itu akan memiliki bobot yang sempurna. Saudaraku, setelah semua kalimat itu diucapkan, setelah kesadaran kolektif itu kamu masukkan ke dalam setiap tarikan napas dan setiap permohonan bukan hanya untuk dirimu, tetapi untuk udara saudaramu yang tak terhitung jumlahnya. Ada satu hal lagi yang harus dilepaskan, dan ini seringkali merupakan ujian yang paling berat, waktu. Kita terbiasa hidup dengan janji jam, janji hari, tenggat waktu yang ditetapkan manusia. Kita diatur oleh alarm dan kalender yang kaku. Ketika kita berdoa secara naluriah, kita menginginkan resolusi yang cepat, sebuah penyelesaian yang tertera rapi sebelum jam kantor tutup, sebelum notifikasi tagihan berikutnya datang. Ini adalah sifat dasar manusia yang terburu-buru, yang tidak sabar melihat tirai janjinya tersingkap. Namun kamu harus mengerti, waktu Tuhan tidak beroperasi dalam hitungan detik atau menit kita, apalagi dalam siklus bulanan laporan keuangan kita. Kamu mungkin berpikir bahwa rezeki harus datang sekarang, saat dadamu sesak dan hutang itu menekan, padahal Allah yang Maha Tahu mungkin menahannya karena seandainya itu datang hari ini, ia akan merusak keimananmu, mengubah arah hatimu, atau bahkan mendatangkan bahaya yang tidak kamu sadari. Penundaan bukan berarti lupa atau lalai. Penundaan adalah bagian integral dari hikmah, sebuah mekanisme perlindungan yang tak terlihat. Pikirkan tentang kesabaran para nabi yang memanjatkan doa selama puluhan tahun tanpa melihat hasil yang tampak secara kasat mata, hanya untuk melihat pertolongan itu datang pada saat yang secara manusiawi terasa sangat terlambat, tetapi secara ilahi adalah waktu yang paling sempurna. Kesabaranmu dalam menunggu, saudaraku, adalah mata uang yang jauh lebih berharga di sisinya daripada apapun yang bisa kamu bayarkan di dunia ini. Ketika kamu telah melaksanakan doa itu dengan kesadaran yang tulus, dengan istighfar yang mendalam, dan dengan pengakuan penuh akan ketidakberdayaanmu, tugasmu selesai. Kamu telah menaburkan benih. Sekarang, biarkanlah hujan kasih sayangnya yang menentukan kapan dan seberapa cepat benih itu akan bertunas. Karena dia tahu tanah mana yang paling subur, dan dia tahu musim apa yang paling tepat untuk panenmu. Jangan biarkan keraguan tentang timing-nya merusak ketenangan yang telah kamu peroleh dari kepasrahanmu. Teruslah berzikir, teruskan pembacaan La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, sebagai pengakuan bahwa kemudi waktu itu sepenuhnya berada di tangannya. Rezeki itu akan datang, dan ia akan datang dalam bentuk yang paling menguntungkan bagimu, bahkan jika bentuk itu bukan saldo tunai yang kamu harapkan, melainkan kekuatan untuk tetap teguh di tengah kesulitan. Jika ia datang terlambat menurut hitunganmu, itu sempurna. Jika ia datang dalam bentuk yang berbeda, bukan uang melainkan kesehatan atau perlindungan dari musibah yang tak terlihat, itu tetap sempurna karena dia adalah Al-Wali, pelindung dan pengatur segala urusan. Sekarang berdirilah tegak, bernapaslah dalam-dalam dan lepaskan kekhawatiranmu pada waktunya. Fokusmu sekarang adalah pada hari ini, pada syukur yang kamu miliki saat ini, bukan pada janji esok hari yang sepenuhnya berada dalam ilmunya.